Aduh guys, gawat banget nih, ngeri banget nih guys. Lu tau nggak kemarin di RUPS-nya Berkshire Hathaway yang terakhir nih di tahun 2023 nih, apa yang terjadi? Warren Buffett di situ bilang dia takut, dia ngeri dengan kondisi ekonomi dunia. Something can do all kinds of things. I get a little bit worried, Dan apa yang dia lakukan? Dia jual beberapa portofolio sahamnya. Dan kemungkinan dia akan makin sering jual lagi nih guys. Kemarin kalau kamu lihat video kita yang tentang Oppo bangkrut divisi chipnya, lo harus cek di situ. Kita bahas tentang TSMC, perusahaan dari Taiwan yang memproduksi chip. Jadi ini Taiwan Semiconductor Company nih. Dijual sama Berkshire Hathaway, perusahaan investasinya Warren Buffett. Kenapa? Terus duitnya mau diapain sama dia? Apa yang dia lakukan? Ternyata sama Warren Buffett, duitnya itu, hasil penjualan saham-saham itu, dia kumpulin dan dia beli obligasi. Wah, apa yang terjadi nih dengan dunia investasi nih? Jangan-jangan akan ada peristiwa mengerikan yang akan segera terjadi. Atau ini cuma kepanikan Warren Buffett doang nih. Dan gimana ya cara kita bisa mengantisipasi hal seperti ini? So, buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih detail bagaimana cara kita menghadapi situasi terbaru ini dan kenapa Warren Buffett sampai kalang kabut, sampai dia mengaku di RUPS itu gelap nih. Ini 2023 gelap nih. Jangan skip video ini and let's check this out. Halo guys, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang situasi ekonomi dunia nih di tahun 2023. So, buat teman-teman yang baru join, channel Benix ini channel yang membahas tentang dunia investasi dan investor-investor hebat dari seluruh dunia yang kita bisa ambil pelajaran dari mereka ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman mereka bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil ilmunya. Nah, salah satunya investor yang paling sering dibahas di channel ini adalah Warren Buffett. Dan yang kedua, Ray Dalio. Dan ini gue mau sharing sama kalian ya. Nah, yang pertama gue mau bahas itu tentang si Warren Buffett nih. Kenapa? Warren Buffett itu di RUPS-nya, RUPS perusahaan investasi yang namanya Berkshire Hathaway itu, dia bilang, dia sendiri pesimis dengan tahun 2023, dan dia sendiri sangat yakin Berkshire Hathaway performanya akan lebih buruk dibanding tahun lalu. Kenapa? Karena dunia ekonominya tidak stabil, dan dia merasa sangat ngeri dengan situasi perang di Rusia, dan kemungkinan terjadi perang di China dengan Taiwan. Yang lebih parah lagi apa? Sekarang udah masuk eranya dedolarisasi. Inflasi juga semakin tinggi, suku bunga juga semakin tinggi. Akibatnya apa? Ekonomi semakin tidak pasti. So, apa yang dia lakukan sama Warren Buffett? Di tengah situasi yang seperti ini, hanya satu hal yang bisa dia lakukan. Kita harus berlindung di instrumen-instrumen investasi yang pasti-pasti aja. Ya, atau lu pegang cash gitu. Tapi kalau lu pegang cash, nanti lu kena inflasi kan. Jadi apa yang dilakukan dia? So, Warren Buffett itu jual portofolio saham dia yang resikonya tinggi, dan dia pindahkan ke instrumen investasi yang namanya obligasi. Kalau di Amerika mereka bilangnya US Treasury ya. Ya di Indonesia gampangnya ya ada banyak lah obligasi yang ditanggung oleh negara. Jadi ada SUN, ada ORI, ada Sukuk, macam-macam lah. Intinya apa? Intinya itu adalah surat utang dari negara. Now, apa yang kita mau ambil pelajaran di sini? Warren Buffett itu berkali-kali bilang diversifikasi itu tidak penting. Tapi lu harus bisa ambil saripatinya Warren Buffett ya. Seringkali dia ngomong hal yang sebenarnya ada di belakang layar dia tutup-tutupi gitu loh. Kenapa dia mau lakukan itu? Ya karena dia kan mengelola duit banyak orang ya. Dia harus bertanggung jawab untuk itu dan dia harus melindungi para investornya dia. Jadi di sini kita bisa melihat nih pelajarannya. Kenapa dia diem-diem banyak jual sahamnya? Pertama, perekonomian dunia menurut gue pribadi, khususnya di Amerika Serikat, itu akan semakin sulit. Jadi makanya gue berulang kali bilang teman-teman yang di rumah sana, kalau lu bisa berhemat, usahakan untuk hidup berhemat dalam 1-2 tahun ke depan. Kenapa? Karena ekonomi akan semakin menantang nih. Jadi kalau lu punya pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, sebaiknya lu tunda dulu lah. Ganti handphone baru, ganti sepatu baru, ganti istri baru, tundalah itulah. Lu lakukan hal yang lebih bijaksana dengan itu. Salah satunya apa? Ya lu jangan ikut judi online, itu pertama. Ya jangan ikut pinjol juga, pinjaman online itu sama juga anehnya. Nah, yang terakhir apa? Lu juga jangan ikut orang yang investasi aneh-aneh di forex lah, kripto lah, investasi bodong lah, hobi banget ya. Jangan lakukan hobi-hobi yang aneh itu lah. Nah, investasi kalau lu di channel ini yang jelas kita bahas adalah saham. Dan itu yang gue pahamin. Dan gue juga bilang beberapa kali, kalau lu memang tidak paham apa yang lu lakukan, investasilah di aset-aset yang
relatif aman gitu loh. Jadi apa yang aman? Contoh misalkan lu beli properti, beli aset, itu juga aman bisa dibilang. Lalu kalau lu beli saham, kalau gue pribadi karena gue tahu apa yang melakukan, itu juga aman. Atau lebih aman lagi deposito. Tapi ingat ya, yang namanya investasi itu semakin aman biasanya, profitnya juga semakin kecil. Entah kenapa ya, beberapa hari terakhir, banyak nih bermunculan komen-komen seperti ini nih. Intinya mereka minta Benix bahas obligasi. Dan setelah gua riset, ternyata obligasi ini ngetren bukan cuma di Indonesia guys. Tapi khususnya di negara-negara yang sedang mengalami kepanikan dan kemungkinan akan mengalami krisis ekonomi yang parah. Salah satunya Amerika ya. Jadi selain Warren Buffett, ada yang namanya Ray Dalio. Dan yang kedua nih, ini investor legendaris, pendiri perusahaan investasi yang namanya Bridgewater. Dan gue suka sama Ray Dalio, kenapa? Karena dia aliran, kalau kita Mackie investing, kalau Warren Buffett value investing, Ray Dalio alirannya adalah macro investing. Kalau follower Benix pasti udah tahu. Tetapi ternyata guys, investor secanggih itu juga, di tahun 2023 ini apa yang dia lakukan? Dia diversifikasi keluar dari ekuitas, alias saham, dia taruh duitnya ke obligasi. Jadi ini yang dilakukan oleh Ray Dalio juga. Dan semakin masuk ke 2023 ini dia menambah portofolio obligasi dia. Nah ini pelajaran nih teman-teman nih. Dan gue juga seneng nih buat sharing sama kalian. Kenapa? Karena gue jujur nih, gue sepakat ya. Menurut gue ekonomi 1 tahun, 2 tahun ke depan akan menantang. Karena ekonomi dunia makin tidak bisa ditebak. Khusus buat teman-teman nih yang punya cadangan duit cash, bingung mau taruh di mana dan mau cari tempat yang aman. Apalagi di tahun 2023 ini, khusus di tahun 2023 ini, menurut gue ini sangat bijak kalau kita ikut strateginya Warren Buffett dan Ray Dalio. Apa itu? Kita masuk ke obligasi. Tapi dengan catatan, nggak semua obligasi itu bagus. Ada obligasi itu yang buatan swasta, biasanya orang bilangnya bond, surat utang swasta. Tapi bukan itu yang gue mau bahas. Gue mau bahas obligasi yang pasti-pasti aja. Yang Warren Buffett itu pede buat naruh duit. Nah buat teman-teman nih, ini gue mau bilang ya, kenapa menurut Benix investasi di obligasi di tahun 2023 ini harus kamu pertimbangkan gitu. Nah alasan pertama dan yang paling penting, obligasi itu aman. Jadi kalau lu baru pertama kali investasi ya, sebelum cari investasi yang hasilnya tinggi, bunganya 20% per bulan atau per hari, itu udah pasti lu judi slot, bukan investasi. Jadi yang namanya investasi itu nggak aneh-aneh begitu. Yang paling penting apa? Cari aman dulu. Bukan cari cuan ya, cari aman dulu. Pastikan uang lu nggak hilang. So, yang namanya obligasi itu pasti aman. Kenapa? Karena yang ngutang sama lu, yang pegang duit lu, itu adalah negara. Selama negara masih ada di muka bumi ini, negara Indonesia, ya kemungkinan duit lu balik sangat besar. Beda ketika lu ngutangin sama Bang Rojak buat bisnis ternak kambing ya. Kemungkinan lu kasih 3 kambing, besok jadi bebek. Nah itu realita dunia nyata tuh. Tapi kalau lu investasi di obligasi, lu taruh duit lu 100 juta, ya most likely lu nanti akan terima 100 juta plus bunganya yang lu bisa pegang. Jadi cari amannya dulu. Ini yang penting ya teman-teman. Jadi aman. Nah, tapi buat aman ini lu juga harus pastikan ya, lu belinya di tempat yang terpercaya. Jangan juga lu beli obligasi di koperasi sebelah rumah lu, itu aneh. Jadi obligasi itu aman dengan catatan lu beli tempat yang aman juga. Gue tuh kemarin coba pakai di aplikasi yang namanya Bibit. Jadi teman-teman bisa cek tuh Bibit di Play Store atau di Apple Store-nya mereka. Kamu lihat tuh Bibit, di situ ada berbagai macam obligasi yang kamu bisa pilih. Ada bunganya 5%, 6%, 7%. Dan temponya juga, tenornya juga ada bermacam-macam ya. Kamu tinggal pilih aja, pilihannya ada banyak. Tetapi itu sudah sangat aman. Kenapa? Karena ya kemungkinan nggak dibayar, obligasi lu ya kecil. Negara yang tanggung ya. Yang kedua, ya perusahaannya Bibit, gua rasa semua orang udah pada tahu lah. Bibit ini perusahaan apa. Jadi bukan koperasi kaleng-kaleng di jalanan mana, enggak. Ini perusahaan yang real lah. Jadi pertama aman. Yang kedua, rate-nya itu stabil. Jadi cuan lu itu stabil. Jadi ini yang namanya obligasi FR. Dan ini menurut gue recommended buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan yang pasti-pasti aja gitu loh. Nah alasan kedua ini guys, selain bunganya fix rate itu, jadi udah dikunci angkanya. Keuntungannya lagi apa? Bunganya itu lebih tinggi dibanding deposito. Jadi kalau teman-teman sekarang pergi ke bank deposito, bunganya berapa? Ya sekitar 2-4% lah. Tapi kalau sekarang teman-teman beli yang namanya obligasi FR itu, wah bunganya udah di atas 7%. Jadi ini betul-betul luar biasa lah, hampir 2 kali lipat dibanding teman-teman kalau nabung di deposito biasa. Nah yang ketiga yang bikin orang suka panik, karena di awal gue bilang kan investasi macam-macam ya, lu bisa beli properti, beli saham, beli rumah, beli emas. Yang ketiga likuiditas. Nah ini yang menurut gue menguntungkan nih. Nah
Salah satu yang ketakutannya begini ya, kalau seandainya teman-teman di situasi resesi atau di situasi krisis ekonomi, ternyata duitnya banyak nyangkut di aset mati, benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, pabrik, apa yang terjadi? Susah banget jualnya. Mungkin teman-teman generasi corona pernah ngerasain tuh yang punya rumah atau ruko susah banget ngejualnya. Itu yang namanya likuiditas. Percuma kita punya aset nilainya 5 miliar, tapi nggak ada yang laku, nggak ada yang mau beli. Susah, nggak liquid itu namanya. Jadi nggak bisa pindahinnya. Yang keempat, akses kita buat masuk ke sini investasi itu, menurut gua relatif mudah. Dibanding dengan misalkan kalau di saham, lu minimal beli 100 piece, satu lot. Jadi 100 lembar saham gitu. Ya imagine kalau perusahaan yang lo mau beli harganya 38.000, lo kali 100 lembar itu udah 3.800.000 gitu. Artinya modal lu minimal 3,8 juta kalau lo mau beli sahamnya, WNTR misalkan. Nah, tapi kalau lu beli obligasi FR, minimumnya berapa sih? Minimumnya itu 1 juta rupiah ya, kalau lu belinya lewat bibit. Jadi menurut gue itu salah satu hal yang menyenangkan nih buat teman-teman yang masih ragu, misalkan ada keraguan, aman nggak, bisa nggak, sulit nggak, apa bener bisa dijual. Nah, teman-teman bisa coba dari nilai sekecil itu ya, 1 juta doang ya. Nah, alasan kelima nih, ini kemudahan dan keterjangkauan. Contohnya apa ya? Kita kalau lu masih ingat nggak kalau mau buka ke bank itu harus pakai materai lah, bayar admin inilah, admin itulah, fotokopi ini itulah. Ujung-ujungnya lu udah keluar duit dulu nih ya sebelum lu mau buka deposito atau rekening bank. Belum lagi lu bayar parkir tuh. Udah goceng sekarang per jam. Nah, sekarang nih kita udah bisa buat obligasi ini, kita bisa beli obligasi FR ini. Kalau seandainya kita pakai aplikasi Bibit itu biayanya murah. Gue juga shock sih. Bisa dibilang ya kalau dibandingkan dengan provider lain, aplikasi lain, ya di Bibit inilah kita bisa belanja yang namanya produk obligasi FR negara ini dengan harga yang paling terjangkau gitu loh. Dalam artian apa? Kita nggak perlu lagi bayar biaya-biaya tambahan tuh, biaya-biaya jebakan Batman dengan bungkus biaya administrasi lah, biaya komisi lah, biaya apalah gitu loh. Nggak ada. Jadi menurut gue ini cukup fair. Ini momen yang bagus masuk ke instrumen investasi yang aman, bunganya tinggi, dijamin negara, mudah, murah, terjangkau buat kita semua gitu loh. So, menurut gue ini fasilitas yang sangat-sangat langka ya. Karena kalau lu ngomong soal ini 5 tahun yang lalu, kita ngomong soal ini 10 tahun yang lalu, itu susah banget lu mau beli obligasi asli bro. Lu mau beli obligasi minimal berapa? 100 juta rupiah lu harus modal. Lu harus pergi ke bank dan lain sebagainya. Tanda tangan ini itu, dikasih dokumen lu kalau hilang, lu nggak bisa klaim, itu lu punya obligasi itu. Jadi, di zaman sekarang udah begitu banyak kemudahan, kayaknya sayang banget kalau kita nggak memaksimalkan benefit yang kita udah coba itu ya. So, teman-teman, semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman yang pengen nanya, Benix, gimana sih cara investasi obligasi? Gampang, pakai Bibit aja. Itu paling mudah lah, paling gampang. So, buat semua teman-teman investor, followernya Benix, yang punya duit cash dan bingung mau taruh di mana, dan juga lu masih ragu nih, dengan ketidakpastian ekonomi global, ya lu bisa mulai coba nih, untuk coba investasikan itu melalui obligasi FR yang digaransi oleh pemerintah. Belanjanya di mana, lu bisa coba pakai salah satu aplikasinya kita yang namanya Bibit. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.